Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizan Tasya Utami dengan nomor NIM 2400003010 ingin menjelaskan hasil review jurnal saya yang berjudul Pemanfaatan Spotify sebagai Media Dongeng dalam Digitalisasi Sastra Anak. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan sejarah singkat tentang sastra anak. Nah, sastra anak itu berawal dari tradisi lisan seperti dongeng dan cerita rakyat yang kemudian diceritakan orang tua ataupun buyut-buyut kita dulu kepada anak-anaknya yang bertujuan untuk menghibur dan mendidik. Contohnya seperti kisah Timun Emas dan Malin Kundang. Kemudian, pada abad ke-17 dan 18, cerita anak mulai ditulis dalam bentuk buku seperti dongeng Cinderella dan Hansel dan Gretel. Di Indonesia sendiri, sastra anak tertulis mulai berkembang pada masa kolonial lewat majalah Si Kuncung dan penerbitan oleh Balai Pustaka. Setelah kemerdekaan, hadir majalah Bobo yang sangat populer. Memasuki era modern, sastra anak berkembang menjadi buku bergambar, e-book, dan cerita digital di YouTube, Spotify, dan aplikasi interaktif lainnya. Nah, meski bentuknya berubah, sastra anak tetap bertujuan untuk menghibur, mengajarkan nilai, dan membentuk imajinasi anak. Baik, itulah tadi penyampaian singkat dari saya tentang sejarah sastra anak. Kemudian kita akan lanjut di slide berikutnya. Baik, inilah jurnal yang saya analisis dan saya review, yaitu pemanfaatan Spotify sebagai media dongeng dalam upaya digitalisasi sastra anak. Nah, topik ini tuh mengangkat fenomena transformasi digital dalam dunia pendidikan, khususnya mengenai bagaimana Spotify yang awalnya dikenal sebagai platform musik, kini dimanfaatkan sebagai media pembelajaran sastra anak. Kemudian, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan kita, termasuk dalam cara anak-anak mengakses cerita dan hiburan. Dulu, tradisi mendongeng menjadi bagian paling penting dalam interaksi antara orang tua dan anak, terutama sebelum tidur. Akan tetapi, sekarang kebiasaan itu tuh mulai tersingkirkan atau terpinggirkan. Anak-anak cenderung lebih tertarik pada handphone atau smartphone dan konten visual yang instan. Nah, menariknya ini, hadirnya Spotify sebagai platform audio digital itu membuka ruang bagi cerita anak untuk tetap hidup. Awalnya dikenal sebagai aplikasi musik, Spotify kini menghadirkan konten dongeng dalam bentuk podcast. Nah, ini tuh bisa menjadi peluang penting dalam upaya digitalisasi sastra anak karena cerita bisa dinikmati melalui media yang sesuai dengan kebiasaan generasi sekarang. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian dari review jurnal ini tuh saya ingin lebih memahami bagaimana Spotify itu dapat mendukung literasi anak, terutama dalam aspek keterampilan menyimak. Selain itu, dalam penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan peran Spotify dalam memperkenalkan kembali cerita-cerita dongeng kepada anak-anak. Nah, apakah Spotify itu hanya menjadi media hiburan semata? Ataukah ia juga bisa menjadi alat literasi yang edukatif? Inilah pertanyaan yang menjadi dasar dari penelitian ini. Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Nah, pada jurnal ini penulis itu menggunakan metode studi literatur. Artinya, mereka tidak melakukan wawancara atau observasi lapangan, melainkan mengumpulkan dan menganalisis data dari jurnal lain seperti artikel ilmiah dan buku yang relevan. Nah, metode ini tuh memungkinkan penulis untuk melihat berbagai perspektif akademik tentang sastra anak, media dongeng, serta penggunaan teknologi digital dalam pendidikan. Nah, dengan pendekatan ini,
penulis itu bisa menyusun argumen yang kuat dan berbasis teori untuk mendukung topik yang diangkat. Selanjutnya ada Spotify sebagai media dongeng. Nah, Spotify itu bukan hanya aplikasi untuk mendengarkan musik. Saat ini, Spotify juga menyediakan podcast cerita anak yang sangat beragam dan menarik. Contohnya adalah kanal seperti Dongeng Masa Kini dan Dongeng Pilihan Orang Tua yang berisi cerita-cerita edukatif dan format audio. Nah, ceritanya itu tidak hanya dibacakan, akan tetapi juga dikemas dengan suara karakter, efek suara, dan musik latar yang membuat cerita itu lebih hidup. Nah, anak-anak bisa memilih cerita sesuai minat mereka dan mendengarkan kapanpun dan dimanapun. Nah, dengan kata lain, Spotify ini menghadirkan pengalaman mendongeng yang lebih fleksibel, interaktif, dan lebih menyenangkan. Berikutnya ada manfaat Spotify untuk sastra anak. Nah, dengan mendengarkan cerita secara audio, anak-anak itu terdorong untuk membangun imajinasi mereka sendiri. Nah, mereka itu juga belajar menyimak secara aktif yang merupakan keterampilan dasar dalam bahasa. Semakin baik kemampuan menyimak seorang anak, maka semakin mudah bagi mereka belajar membaca dan menulis. Nah, selain itu, Spotify turut menghidupkan kembali sastra anak yang kini mulai ditinggalkan dan menyajikannya dengan format yang lebih relevan di era digital. Baik, selanjutnya ada kelebihan Spotify. Ada beberapa kelebihan dari penggunaan Spotify sebagai media dongeng. Yang pertama adalah Spotify memiliki koleksi cerita yang sangat beragam, baik cerita rakyat, fabel, maupun cerita kontemporer. Yang kedua, Spotify ini bisa diakses melalui smartphone seperti handphone, tablet, dan lain sebagainya. Anak-anak dapat mendengarkan cerita sambil bermain, bersantai, atau bahkan saat di dalam perjalanan. Ketiga, format audio membuat anak-anak lebih fokus pada suara dan isi cerita tanpa terganggu oleh visual. Nah, dengan semua fitur ini, Spotify menjadi media belajar yang ringan, tetapi tetap menarik dan edukatif. Nah, selain ada kelebihan, Spotify juga memiliki kekurangan, di antara lain bisa menyebabkan ketergantungan pada teknologi, bisa membuat anak-anak itu terlalu lama terpapar pada smartphone. Selain itu, efek suara yang terlalu kuat bisa menjadi distraksi, sehingga anak lebih fokus pada efeknya daripada makna cerita. Selanjutnya, konten yang tersedia juga sangat beragam, tidak semuanya cocok pada usia anak-anak. Oleh karena itu, pendampingan dari orang tua itu sangat diperlukan untuk menyaring dan mengarahkan pemilihan konten tersebut. Selanjutnya ada peran orang tua dan guru. Nah, dalam konteks ini, peran orang tua dan guru itu sangat penting. Mereka harus aktif memilihkan konten dongeng yang sesuai dengan usia anak mereka, dan mereka harus memastikan isi cerita tersebut memiliki nilai edukatif dan moral. Selain itu, orang tua dan guru juga perlu mengatur durasi mendengarkan agar tidak mengganggu aktivitas lain atau pola tidur anak. Dan yang paling penting, pendampingan akan membantu anak memahami isi dan pesan moral dari cerita yang mereka dengarkan. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, Spotify memiliki potensi besar sebagai media dongeng yang mendukung pengembangan literasi digital anak. Spotify tidak hanya dikenal sebagai platform musik, tetapi juga berkembang sebagai media yang edukatif dan efektif. Melalui fitur podcast, Spotify menawarkan cara baru yang menyenangkan dan lebih relevan untuk mengenalkan kembali dongeng kepada anak-anak. Nah, dengan memanfaatkan suara, musik, dan narasi yang ekspresif, Spotify menciptakan suasana mendongeng yang mampu menarik perhatian dan minat anak di era digital sekarang. Yang kedua, podcast dongeng di Spotify membantu anak melatih keterampilan menyimak.
memperluas imajinasi, dan mengenal kembali sastra anak dalam format yang sesuai dengan generasi sekarang. Cerita-cerita yang tersedia di Spotify tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan berbahasa anak, khususnya keterampilan menyimak. Selain itu, alur cerita dan efek suara dalam podcast itu bisa mendorong anak membayangkan adegan dan tokoh dalam cerita, sehingga daya imajinasi anak itu tumbuh secara aktif. Ini akan menjadi salah satu cara yang efektif untuk menyampaikan nilai-nilai sastra anak dalam media yang lebih akrab pada generasi sekarang. Yang ketiga, penggunaan Spotify sebagai media literasi tetap memerlukan pendampingan dari orang tua maupun guru, agar konten yang dipilih oleh anak tersebut itu bisa sesuai dengan usia dan nilai pendidikan mereka. Walaupun Spotify ini menyediakan banyak konten yang bermanfaat, tetap diperlukan pengawasan yang lebih dalam penggunaannya. Tidak semua cerita dalam Spotify tersebut cocok dengan usia. Dan ada juga resiko jika anak mengakses konten tanpa filter. Oleh karena itu, pendampingan dari orang tua itu sangat dibutuhkan, baik dalam memilihkan cerita yang sesuai maupun dalam membimbing anak memahami pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut. Yang keempat, digitalisasi anak ini melalui Spotify harus tetap mempertahankan nilai-nilai yang edukatif dan moral yang terkandung dalam cerita. Transformasi sastra dalam digital tidak boleh menghilangkan substansi pendidikannya. Dongeng yang disampaikan melalui audio harus tetap membuat pesan moral, karakter yang positif, dan nilai-nilai budaya yang dapat membentuk kepribadian anak. Hal ini penting agar digitalisasi sastra anak bukan hanya perubahan format, tetapi juga mempertahankan esensi pendidikan dalam cerita. Dan yang terakhir ada, dengan pendekatan yang tepat, Spotify dapat menjadi jembatan antara tradisi mendongeng dan dunia digital yang dekat, seperti sekarang. Melalui pendekatan yang kreatif dan edukatif, Spotify bisa menghadirkan kembali semangat dongeng yang dulu hanya disampaikan secara lisan, menjadi pengalaman digital yang sangat hangat dan bermakna. Di tengah dunia anak-anak yang kini lebih dekat dengan gadget ataupun gawai, Spotify mampu menjadi media penghubung antara nilai-nilai lama yang kaya dengan cara baru yang lebih disukai dan mudah dijangkau oleh mereka. Baik, itulah hasil review jurnal saya. Apabila ada salah kata maupun kesalahan lainnya, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.